Problema pendidikan multikultural di Indonesia. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di Indonesia. Problem pendidikan multikultural di Indonesia secara garis besar dapat dipetakan menjadi dua hal, yaitu problem kemasyarakatan pendidikan multikultural dan problem pembelajaran pendidikan multikultural. Problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Problem-problem tersebut antara lain keragaman identitas budaya. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi neka budaya sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan sumber bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak ada komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain, justru dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural. Nah, dalam mengatasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai suatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokrasi, Indonesia dihadapi berbagai ragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya terjadi pergeseran kekuatan dan pusat kedaerahan membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragaman. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk dalamnya isu kedaerahan. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negara ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara. Nah, saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun, dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian nampak bernuansa sara seperti sempit beberapa tahun yang lalu. Setelah diselidiki, ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melibatkan warga mendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi mendera mereka. Mereka akan menumpahkan kekesalan pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya.
Problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan ternyata tidak terlepas dari berbagai problem yang menghambatnya. Selain problem kemasyarakatan, pendidikan multikultural juga tidak terlepas dari problem dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, masalah seleksi dan integrasi. Implementasi pendidikan multikultural dapat terhambat oleh problem seleksi dan integrasi isi mata pelajaran yang akan diajarkan. Adapun masalah-masalah lain dalam pendidikan multikultural, yaitu pendidikan multikultural merupakan suatu proses. Artinya, konsep pendidikan multikultural yang baru dimulai dalam dunia pendidikan di Indonesia merumuskan proses perumusan, refleksi, dan tindakan di lapangan sesuai dengan perkembangan konsep-konsep yang fundamental mengenai pendidikan dan hak asasi manusia. Pendidikan multikultural merupakan suatu yang multifaset. Oleh sebab itu, meminta suatu pendekatan lintas disiplin ilmu maupun dari para pakar dan praktis pendidikan untuk semakin lama semakin memperhalus dan mempertajam konsep pendidikan multikultural yang dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya penyelesaian problema pendidikan multikultural. Pertama, reformasi kurikulum, yaitu diperlukan teori kurikulum baru, antara lain berisi analisis histori, termasuk dianalisis buku-buku pembelajaran yang tidak sesuai dengan pembelajaran budaya. Yang kedua, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Juga dalam hal ini diperlukan aksi budaya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan ras. Ketiga, mengembangkan kompetensi multikultural. Hal ini meliputi pengembangan identitas etnis, subetnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Keempat, melakukan pedagogi kesetaraan. Pedagogi kesetaraan dilaksanakan di sekolah, misalnya cara belajar dan mengajar yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi dalam suatu kelompok tertentu. Yang kelima, adanya bimbingan konseling tentang pendidikan multikultural agar tidak ada sikap individualis, membeda-bedakan teman, dan sikap bullying. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nama saya Anizawati, NIM 1906355, Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3B, mata kuliah Pendidikan Multikultural, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Buryamin, MPD MA, Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.